Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini, perkenalkan nama saya Septiandeni Alawa dengan NIM 2303001. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas matkul mata kuliah umum Teknologi Informasi eh, dengan judul presentasi saya adalah peran teknologi informasi di bidang teknologi pangan. Saya lebih konsen di vertical farming dan kontrol environment agrikultural dengan dosen pengampu Ibu Sekar Langit STMKOM. Nah, latar belakang dari subtema yang saya ambil ini adalah permasalahan dunia hari-hari ini itu semakin terbatasnya lahan pertanian, terutama di kota-kota besar, terjadi perubahan iklim dan isu ketahanan pangan yang saat ini pun juga menjadi isu yang sangat dikhawatirkan sekali. Kemudian adanya kebutuhan pada sistem pertanian. Yang kedua, adanya kebutuhan pada sistem pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah teknologi pangan modern itu perlu didukung dan beradaptasi oleh teknologi informasi yang dapat memudahkan dalam pengembangan bahan pangan itu sendiri. Uh, Kemudian apa sih itu vertical farming dan control environment agrikultural atau CAI ini? Nah, uh, vertical farming adalah teknik terbarukan untuk menanam atau memproduksi tanaman di tanaman yang ditanam di permukaan yang miring, miring, kemudian bertumpuk secara vertikal di dalam atau di luar ruangan tanpa area yang luas. Sedangkan kalau kontrol environment agrikultural ini adalah sistem pertanian dengan menggunakan kontrol penuh terhadap lingkungan. Di antaranya adalah cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi pada tanaman itu. Nah, kedua sistem ini tuh sama-sama didukung oleh sistem digital dan secara otomatis, sehingga pertumbuhan tanaman itu bisa real time terbaca. Selanjutnya, penerapan teknologi informasi itu di vertical farming dan kontrol environment agrikultural itu seperti apa? Nah, yang pertama itu adalah penerapan IoT, microcontroller, dan sensor secara otomatis dalam memantau kelembapan, suhu, pH, kadar nutrisi pada tanaman secara tepat. Jadi, ketika tanaman itu atau sistem penanaman itu sudah dilaksanakan, tentunya ada yang namanya kontrol secara otomatis. Jadi kita itu tanpa kita di sana setiap waktu kita bisa ngecek itu secara berkala dari jarak jauh juga seperti itu. Yang kedua, penerapan machine learning penerapan mesin learning di setiap pipa penanaman untuk dapat memprediksi waktu panen, kemudian mendeteksi penyakit yang sedang menyerang tanaman. Karena kondisi lingkungan yang diatur itu, resiko penyakit dan serangan hama itu dapat dikurangi, sehingga potensi penggunaan bahan kimia itu dapat dihilangkan. Jadi dia lebih organik seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis data keseluruhan dalam masa tanam, baik itu perkembangan tanaman, pola cuaca, dan tingkat nutrisi yang akan diberikan pada tanaman itu, sehingga panen dan pasca panen dapat menggunakan cloud atau big data yang bisa disimpan secara terpusat. Kemudian apa sih tantangan dalam penerapan vertical farming ini? Nah, yang pertama adalah pencahayaan buatan seperti penggunaan LED sangat mendominasi sehingga biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal.
Yang kedua itu sangat kurangnya paparan sinar matahari yang akan masuk karena sistem vertical farming ini tuh bertumpuk ke atas sehingga mencegah cahaya matahari itu mencapai tanaman di bawahnya. Yang ketiga itu penggunaan air dan sistem aliran airnya itu yang konsisten, tepat, dan ketat. Nah, karena air adalah komponen utama untuk mengalirkan nutrisi ke akar tanaman. Nah, jadi maksudnya di sini penggunaan air ini tuh harus dikontrol sangat ketat sehingga ketika kita penggunaannya baik itu skala industri maupun kecil, jika air tidak dikontrol dengan baik, itu juga akan menjadi tantangan besar dalam penerapan vertical farming ini. Yang ketiga adalah ketergantungan pada teknologi tentunya dan membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih. Karena penggunaan sistem pertanian vertical farming ini uh, sekitar 90%-nya menggunakan teknologi, pasti akan sangat ketergantungan sehingga ketika tidak ada internet atau tiba-tiba internet mati, kemudian aliran listriknya tidak baik, tidak diolah dengan baik, pasti akan sangat menghambat proses pertumbuhan dari tanaman itu. Selanjutnya adalah keunggulan penerapan vertical farming ini dengan teknologi. Selanjutnya adalah yang pertama adalah efisiensi dalam penggunaan lahan, hemat air karena air selanjutnya adalah dan terus dialirkan secara berkala. Kemudian adalah penanaman dan produksi tanaman. Selanjutnya adalah berbeda itu dapat terus ditanam di sepanjang tahun. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah penggunaan bahan kimia atau pestisida ini sangat minim, bahkan selanjutnya adalah tidak digunakan sama sekali asalkan dikontrol dengan baik. Selanjutnya adalah penerapan sistem vertical farming ini tuh adalah sistem penanaman adalah yang selanjutnya sangat efisien dan efektif karena semua selanjutnya adalah dari jauh dan berbasis data asal masih terhubung dengan internet. Selanjutnya, nah, contoh penerapan vertical farming dan kontrol environment agrikultural itu seperti apa sih? Yang pertama saya mengambil contoh vertical farming in Berlin keeps raising the bar of food production. Nah, jadi ada contoh penerapan yang sudah dilakukan di supermarket Berlin yang didirikan tahun 2013 yang difoundedkan atau pertama kali dibuat oleh owners Michael dan Brother Eres dan Quick Kalonsek. Ini adalah perusahaan modular vertical farms. Nah, jadi sistemnya adalah mereka menumbuhkan atau menggunakan sistem pertanian vertical farming ini tuh di suatu market atau market misalnya kalau di Indonesia adalah Superindo, mereka menanam itu di situ. Jadi pembeli yang sedang membeli di sana itu bisa melihat langsung, bahkan memanen langsung bahan makanan atau bahan pangan yang mereka beli di sana itu secara langsung, secara organik, fresh juga seperti itu. Sehingga mereka bisa melihat secara langsung seperti apa sih metode penanaman bahan pangan yang sudah atau sedang mereka beli itu seperti apa, begitu. Kemudian contohnya lagi adalah di Indonesia sudah diterapkan di Kementerian Pertanian Indonesia. Saya mengutip di ada video YouTube maupun webnya. Itu adalah indoor vertical farming dan smart greenhouse, metode mutakhir pertanian yang terhubung dengan gadget. Nah, kegiatan ini tuh sudah diterapkan di vertical farming 4.0 di Kementerian Pertanian Indonesia yang lebih presisi dengan berbagai modifikasi yang sudah diteliti, bahkan sekarang sudah dijual, sudah disebarluaskan, sudah diproduksi secara luas ke masyarakat saat ini. Bahkan sekarang itu sudah
jauh dikembangkan, sudah banyak sekali yang sudah diteliti dan itu berhasil. Di ruangan sekalipun di ruangan yang kecil yang tidak membutuhkan ruangan besar, mereka juga menggunakan sistem-sistem informasi teknologi itu lebih modern lagi. Nah, demikian presentasi saya tentang peran teknologi informasi di bidang teknologi pangan yang saya fokuskan di vertical farming and control environment agrikultural. Berikut adalah daftar referensi yang saya ambil baik itu di YouTube, link blog maupun jurnal yang saya gunakan untuk mencari referensi saya tentang bidang atau subtema yang saya ambil ini. Sekian presentasi saya, terima kasih dan see you again. Bye-bye.